Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aziza Hasanah, kelas Manajemen Sore NPM 19612010088P. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat analisis resiko. Oke, alat analisis resiko ini sendiri yaitu alat yang dipakai dalam mengkaji suatu resiko. Alat ini berfungsi agar kita tahu benar bahwa produk, proses, fasilitas, dan teknologi yang ada di lingkup tersebut adalah tanggung jawab kita. Oke, di sini terdapat 5 alat analisis resiko, yaitu yang pertama, Basic Risk Management Facilitation Method. Di sini terdapat 5 basic risk atau fasilitas dasar dari manajemen risiko, yaitu yang pertama flowchart, yaitu untuk memodelkan sebuah alur proses. Yang kedua, check sheet, untuk memandu membuat daftar kegiatan atau segala macam hal agar lengkap, tak ada yang terlewat, dan mencangkup semua hal yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah proses mapping, yaitu untuk memetakan suatu alur input, proses, atau output, terutama bila alur kegiatannya kompleks dan rumit. Dan yang terakhir dari basic risk tersebut ada cause and effect diagram, atau biasa kita sebut dengan diagram tulang ikan, di mana ini berguna untuk membantu kita memandu suatu akibat, sehingga bisa didapat gambaran sebab yang paling akar yang kita gunakan, atau kita menggunakan logika dan kompetensi yang kita miliki. Terus alat analisis yang kedua yaitu failure mode effect analysis, atau biasa disingkat FMEA. Metode ini biasa dipakai untuk menganalisa peralatan atau fasilitas agar atas pengaruhnya terhadap produk atau proses. Alat ketiga dari analisis resiko ini yaitu failure mode effect and criticality analysis, atau FMECA. Ini biasanya diperpanjang untuk menganalisa dengan menambahkan aspek penilaian kekritisan, di mana di sini artinya dari pemahaman tersebut, bila FMECA kita hanya sampai pada penilaian, entah itu penilaian kualitatif atau penilaian kuantitatif, berdasarkan definisi kita terhadap severity maupun probability, juga ada yang melengkapi menambahkan aspek detectability. Dengan FMECA ini kita didorong agar semakin mendefinisikan resiko sehingga ditemukan daftar resiko yang bersifat krisis. Hal tersebut seharusnya yang paling kita pelototi, jadikan prioritas untuk upaya kita melakukan mitigasi sehingga angka resiko bisa diterima. Selanjutnya, analisis yang keempat yaitu fault tree analysis atau FTA. Alat ini bermula dari bentuk pendiagraman, berawal dari asumsi fault atau kegagalan yang mungkin terjadi dari sebuah produk atau proses. Kemudian ditarik kemungkinan elemen sebabnya. Bisa ditambah operasi and dan or di sana. Artinya, dari semua elemen ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang hanya terjadi bila 2 atau lebih sebab itu ada. Oke, alat analisis yang kelima yaitu hazard analysis and critical control point, atau HACCP. Hazard atau potensi yang bisa menyebabkan timbulnya harm, tentunya kita bicara di sini adalah tentang hazard mutu.
Di sini juga bisa didefinisikan bahwa hazard tersebut dari perspektif lain, misalnya safety, delivery, cost, dan sebagainya. Dari sebuah cangkupan tersebut, setelah kita memetakan sekian hazard, maka tetapkan apa yang disebut sebagai critical control point atau CCP terhadap hazard tersebut. Kemudian, tetapkan batas operasional dan batas kritis dari setiap CCP tadi, atau bisa kuantitatif atau kualitatif. Terus, buat sistem agar CCP tersebut selalu termonitor. Setelah sistem dibuat, atau prosedur yang memungkinkan melakukan koreksi pada batas-batas tertentu sebelum batas kritis tentunya. Lakukan pembuktian atau verifikasi bahwa sistem prosedur di atas efektif. Upayakan dokumentasi dan rekaman terhadap kejadian tersebut. Oke, itulah tadi 5 alat analisis resiko yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Di akhir video, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mari bergabung di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sangbumi Ruwajurai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.